Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rehandi Darmansyah. Saya Abid Sidik Algifari. Saya Stefani. Saya Sabrina. Saya Joseph Marini Santuri. Saya Ahmad Adi Fauzi. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait konservasi keanekaragaman hayati. Langsung saja ke videonya. Cus! Mengapa kalian harus peduli pada hutan? Karena hutan adalah suatu ekosistem yang paling berharga di bumi dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya tidak dapat tergantikan. Namun, keanekaragaman hayati semakin menurun akibat adanya kegiatan deforestasi, perburuan liar, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami keanekaragaman hayati dan mengapa spesies semakin berkurang, serta peran mereka untuk kehidupan kita. Yuk kita bahas lebih dalam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah seluruh variasi makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem tempat mereka hidup dan berinteraksi. Keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam, menyediakan sumber daya seperti pangan, obat-obatan, air bersih, dan berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Di hutan, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama, keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik merupakan variasi gen atau sifat-sifat bawaan yang dimiliki oleh individu dalam satu spesies. Misalnya, pohon jati memiliki beberapa varietas dengan perbedaan dalam pertumbuhan, ketahanan terhadap hama, maupun kualitas kayu. Keanekaragaman genetik membuat spesies mampu bertahan terhadap ancaman penyakit, perubahan iklim, atau gangguan lainnya. Tingkatan yang kedua adalah keanekaragaman spesies. Mengacu pada banyaknya jenis spesies yang hidup dalam suatu ekosistem, contohnya hutan tropis Indonesia memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi seperti harimau Sumatera, orang hutan, serta elang Jawa. Setiap spesies memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti sebagai predator, penyerbuk, atau pengurai. Tingkatan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan tipe ekosistem yang ada di suatu wilayah. Contohnya keanekaragaman ekosistem di Indonesia itu hutan mangrove di pesisir, hutan hujan tropis di dataran rendah, dan pegunungan serta hutan bakau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelangkaan spesies di dalam hutan. Saat ini, spesies di hutan Indonesia menghadapi keancaman kepunahan. Berdasarkan data dari IUCN Red List, beberapa spesies langka yang sangat membutuhkan perhatian dari kita. Antara lain adalah yang pertama harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Saat ini, spesiesnya diperkirakan hanya tersisa 400 ekor di alam liar. Populasi mereka terus menurun akibat hilangnya habitat. Yang kedua, badak Jawa atau Rhinoceros sondicius. Salah satu spesies badak paling langka di dunia, yang kini hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon dengan jumlah sekitar 80 ekor. Selanjutnya adalah orang hutan Kalimantan atau Pongo bigameus. Spesies ini juga mengalami penurunan populasi yang drastis, terutama disebabkan oleh deforestasi besar-besaran untuk pembukaan lahan serta perburuan ilegal. Penyebab utama dari kelangkaan spesies-spesies ini meliputi perusakan habitat hutan akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan, perdagangan satwa liar, lalu dampak dari perubahan iklim global. Tanpa adanya upaya konservasi yang serius, ini akan menjadi berkelanjutan. Bukan tidak kita kehilangan spesies-spesies endemik ini selamanya. Oleh karena itu, pelibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga komunitas internasional sangat diperlukan untuk melindungi kekayaan biodiversitas hutan Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi keanekaragaman hayati dalam hutan. Setiap makhluk hidup dalam hutan memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem hutan. Beberapa fungsinya meliputi yang pertama itu menjaga keseimbangan ekosistem, seperti hewan pemangsa, harimau yang mengontrol populasi hewan atau mangsanya agar tidak berlebihan. Yang kedua itu menyediakan oksigen, di mana pohon dalam hutan menyediakan oksigen. Selain itu juga berperan dalam menyerap karbon dioksida. Yang ketiga itu
menjaga kualitas tanah dan air. Di sini yang berperan dalam menjaga tanah dan air adalah akar pohon. Selain itu juga akar pohon juga membantu dalam menahan erosi. Yang keempat, sumber pangan dan obat-obatan. Dalam hutan banyak tersedia tanaman yang menjadi sumber pangan dan obat-obatan. Contohnya itu seperti kina untuk mengatasi malaria dan juga akar alang-alang untuk ginjal. Tanpa keanekaragaman hayati, hutan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dan ini akan berdampak bagi manusia. Hutan Indonesia dikenal sebagai salah satu hutan dengan ekosistem yang terkaya di dunia. Berikut beberapa contoh keanekaragaman hayati yang unik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini merupakan bunga terbesar yang ada di dunia. Bunga ini hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, ada pohon ulin. Pohon ini memiliki kekuatan dan ketahanan yang amat sangat lama. Yang ketiga ada burung cendrawasih. Burung ini dikenal sebagai burung surga yang hanya dapat ditemukan di Pulau Papua. Yang keempat ada komodo. Komodo merupakan jenis kadal yang terbesar yang ada di dunia. Dan hewan ini hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo di Indonesia. Dari semua contoh tersebut, keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tinggi yang ada di dunia. Adapun ancaman dan upaya dalam keanekaragaman hayati. Meskipun hutan kaya akan keanekaragaman hayati, hutan di Indonesia menghadapi beberapa ancaman seperti deforestasi atau penebangan hutan untuk perkebunan sawit, pemburuan liar, hewan langka diburu untuk dijual. Lalu, perubahan iklim, meningkatnya suhu bumi menyebabkan kebakaran hutan yang sering terjadi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai upaya konservasi seperti mendirikan taman nasional dan cagar alam seperti Taman Nasional Waikambas untuk melindungi gajah Sumatera, reboisasi atau melakukan penanaman kembali pohon di hutan yang telah ditebang, dan melakukan edukasi dan partisipasi masyarakat, mengajak masyarakat lokal untuk ikut serta dalam perlindungan hutan. Dengan konservasi yang tepat, kita bisa memastikan bahwa keanekaragaman hayati tetap terjaga untuk generasi mendatang. Mengapa kita harus peduli kepada hutan? Karena hutan adalah suatu ekosistem paling berharga di bumi dan keanekaragaman hayati di dalamnya tidak dapat tergantikan. Namun, berbagai macam ancaman seperti deforestasi, perburuan liar, dan perubahan iklim membuat banyak spesies semakin langka. Oleh karena itu, kita semua harus peduli dan mengambil tindakan, mulai dari mendukung produk ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kertas, hingga ikut serta dalam kegiatan konservasi. Jika kita tidak bertindak sekarang, generasi mendatang mungkin tidak akan pernah melihat harimau Sumatera atau orang hutan di alam liar. Mari bersama-sama kita menjaga hutan seluruh kehidupan di dalamnya. Salam lestari. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa kalian like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.